Tunggu sebentar, tunggu kemarilah. Hanya sedikit ini. Annyeonghaseyo, sapaan formal Korea untuk halo. Hello. Xiao Chun, apa yang kamu lakukan? Ini bukan opera, kenapa kamu pakai masker? Temanku suka pakai masker saat menggoreng daging babi. Biar aku perkenalkan, ini Mao Xiaon. Apa kabar Mao Xiaon? Yuan Hao? Bagaimana kamu tahu namanya Yuan Hao? Kami sudah saling kenal. Kalian saling kenal? Dia dokter mata ayahku. Ya ampun, dunia ini kecil. Kenapa tidak mengajak pacarmu masuk? Aku harus menjaga masakan. Ayo masuk. Kebetulan sekali. Apakah aku perlu bantuan? Bukankah ini kebetulan yang luar biasa? Ternyata teman baik Xia Bingbing adalah kamu. Aku tidak menyangka pacar yang Xia Bingbing ceritakan ternyata adalah kamu. Siapa yang menyangka aku akan bertemu dengannya? Tapi sekarang kita semua bisa menjadi satu keluarga. Aku berharap kalian semua bisa menjadi keluarga yang bahagia. Bagus sekali kamu temannya dan kamu temanku, bukankah kita satu keluarga? Siapa yang satu keluarga denganmu? Hubungan dokter dan wali pasien? Panggil aku Dokter Mao. Tidak mungkin kamu serius? Cukanya sudah siap bawa keluar. Ya Dokter Mao. Dokter Mao. Jangan ribut, ayo makan. Ini hidangan terakhir. Wah, aromanya enak. Aku tidak akan minum, aku sedang menyetir. Bagaimana bisa tidak minum anggur? Panggil taksi nanti. Ya, kita harus merayakan hari ini. Oke, aku akan mendengarkan kalian berdua. Tolong tuangkan. Terima kasih. Terima kasih Xiaon. Selek. Bagaimana pacarku? Cukup baik. Kamu harus memuji pacarmu sendiri. Rendah hati, jangan terlalu memujiku. Mari kita berterima kasih kepada Dokter Mao. Untuk semua kerja kerasnya memasak hidangan yang lezat ini. Itu tidak benar, aku yang memasak hidangan ini. Kamu? Bukankah kamu pergi bekerja? Karena kamu datang, aku bangun pagi untuk membeli bahan makanan, benar kan? Xiaon sedang tidur pagi. Benar, aku Bingbing tahu kamu akan datang, jadi dia bangun sangat pagi dan pergi belanja bahan makanan. Bingbing, tolong pacarmu Serie. Kamu sudah bekerja keras. Tidak heran kalian berteman baik, kalian bekerja sama dengan baik. Satu masak, yang lain beli bahan makanan. Terima kasih kepada kalian berdua, tapi terutama terima kasih kepada Dokter Mao. Pacar Bingbing, tentu saja kami tidak akan diam saja. Bingbing adalah gadis yang sangat baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Selamat, kamu telah menemukan pacar yang sangat menyenangkan. Jujur sekarang aku tahu bahwa teman Bingbing setiap hari adalah kamu pujian.
Aku sangat senang dengan kamu yang menjaganya, aku tidak perlu khawatir. Benar, aku juga ingin bersulang untukmu, Xiaon. Sayang kamu sudah bekerja keras. Sama-sama. Bersulang. Bahagia. Xiaon, kita benar-benar hebat. Ahli di bidangnya memperlakukan pasien dengan baik. Ayahmu benar untuk mencari perawatan darinya. Bingbing, ini bukan hari besar saya. Mari kita bicara tentang kalian. Kapan kalian akan bertemu keluarga? Yuan Hao, apakah kamu akan membiarkan guru Yuan bertemu dengannya? Ayahku sudah tahu. Mungkin kamu bisa ikut denganku? Lagi pula ayahnya adalah pasienmu. Kita bisa bersenang-senang. Ini pertama kalinya kamu bertemu keluarganya, seriuslah. Aku tidak akan ikut dalam acara itu. Maka aku akan membuat janji denganmu. Pada akhirnya ketika Yuan Hao dan aku menikah, kamu harus menjadi bridesmaidku. Kenapa harus aku? Karena kamu sahabat terbaikku. Dan kamu adalah dokter ayahnya, ini takdir. Lihatlah betapa besar atau kecilnya dunia ini. Mereka yang memiliki takdir akan selalu bertemu. Kamu sangat cantik. Dan kamu masih single, siapa lagi yang lebih cocok? Maka kamu harus meraihnya, atau sebaliknya. Aku mungkin menikah sebelum kamu dan kamu harus menjadi bridesmaidku. Tentu saja aku setuju. Tapi kamu harus menemukan pacar dulu. Benar, di antara rekan kerjamu apakah ada yang cocok yang bisa kamu perkenalkan? Kamu memuji dokter mau begitu tinggi, aku khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Benar, Tuan Yuan mungkin hanya akan memperkenalkan siapa saja. Aku mungkin tidak berpikir mereka cukup. Kamu lihat bagaimana dokter Mao memiliki selera yang baik saat memilih apartemen? Persyaratannya dalam hal pacar akan tinggi. Benar, apartemen ini sangat besar. Ketika kamu pertama kali keluar dari rumah sakit, kenapa kamu check-in di hotel? Itu aku tidak bisa menghubunginya. Ponselku tidak ada sinyal, ternyata kartu SIM-nya rusak. Aku harus mendapatkan yang baru. Setelah kami berkomunikasi, aku langsung pindah masuk. Benar, Yuan Hao akan segera mendirikan perusahaannya. Bukankah kamu baik-baik saja di perusahaan lamamu? Kenapa kamu mengundurkan diri? Aku tidak bahagia di sana, tapi aku tidak bisa mengubah keadaan, jadi hanya bisa mengubah diriku sendiri. Keluar untuk bekerja sendiri. Izinkan aku memberitahumu, aku suka vitalitas, keberanian, dan sikap proaktifnya. Benarkah? Sayang, aku semakin mengagumimu. Vitalitas, keberanian, dan sikap proaktif. Ayo, aku berharap kalian berdua segera menjadi keluarga. Kamu sedang menekan kami. Kenapa kamu minum lagi? Aku terlalu senang. Berhati-hatilah di jalan. Sopir pengganti sudah di sini, jangan khawatir. Aku takut beberapa orang jahat akan menculikmu di jalan. Beritahu aku kalau kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Aku tahu besok jam 8 pagi aku akan menunggu di bawah. Kenapa kamu jadi seperti sopirku? Aku memang seperti sopirmu. Oke, tinggal di rumah dan tidur lebih banyak. Lihat lenganku belum sembuh juga dan aku seharusnya membiarkanmu pergi ke kelas sendiri. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Kamu begitu sibuk mencari lokasi untuk perusahaan, kamu juga tidak cukup istirahat. Tolong jangan datang menjemputku atau aku akan merasa bersalah. Kenapa kamu begitu baik? Kamu tidak suka, aku suka. Jadi aku akan menjemputmu setelah kelas selesai. Kita bisa makan enak dan belanja setelahnya. Kamu datang ke Shanghai dan aku menyebabkan kamu masuk rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, kamu hanya bolak-balik antara rumah dan sekolah. Shanghai memiliki banyak tempat wisata yang belum kamu kunjungi. Tidak apa-apa, masih banyak waktu. Lalu kamu tidak boleh tidak mengajakku. Terima kasih Tuhan telah memberiku pacar yang begitu baik dan bijaksana. Lalu kamu harus mencintaiku dengan baik. Aku akan mencintaimu sampai mati, mencintai sampai aku tidak ingin pergi. Lalu jangan pergi, oke? Hei. Aku hanya bercanda. Besok aku harus bekerja dan kamu punya pekerjaan yang harus dilakukan. Oke, aku akan mendengarkan guru 11 aku pergi.
Kamu pergi begitu saja. Aku hanya akan mencium sekali, kalau aku mencium lebih aku tidak bisa pergi. Naik. Menontonmu pergi pasang sabuk pengamanmu. Ya. Dah. Xiaon, kamu memang luar biasa. Kamu masak dengan baik dan bicara dengan baik. Kamu benar-benar sangat membantuku. Ayo simpan air liur itu untuk mencium Yuan Hao. Kalau kamu puas itu sudah cukup. Yuan Hao memang terlihat cukup baik, kalian pasti cocok. Tentu saja tidak bisakah kamu melihatnya. Pria ini adalah orang yang harus aku nikahi. Tipe seperti ini pasti berhasil dan tidak gagal. Itu sebabnya aku masih membutuhkan bantuanmu. Apa yang tidak bisa dikatakan aku mengerti, apa yang tidak bisa dikatakan aku mengerti. Kalau begitu setelah kamu mencuci piring istirahatlah. Kamu sudah bekerja keras malam ini, aku akan mandi. Aku ingin memperkenalkan diri dengan baik kepada semua orang. Sebelumnya. Tapi mulai hari ini, aku menjadi salah satu karyawan di Cafe Ju. Kak Tau bilang padaku, "Sian yang aku menyerahkan kafe ini padamu. Itu sebabnya aku ingin bekerja keras bersama kalian semua dan..." Benarkah? Buat Kak Tau sukses. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Aku takut anjing. Ayo. APA, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak? Kenapa tidak menakuti orang lain tapi menakutimu? Ini kafe bukan toko hewan peliharaan kamu bawa ke sini, bagaimana kita bisa berbisnis? Kamu pasti Luo Yang. Pertama jangan pedulikan, siapa aku, tolong bawa anjing itu keluar. Dia Luo Yang, Nona, apakah kamu mencari dia? Kenapa kamu mencari aku? Aku tidak mengenalmu, tolong bawa dia keluar. Kalau begitu kita harus tanya apakah dia setuju. Apakah kamu sakit? Kamu ingin kita mendengarkan anjing? Hei. Kenapa kamu bersembunyi? Tada, Kamu belum menikah ke rumahku dan sudah menjebakku. aku tidak menjebakmu, aku tahu ini baik untuk mata jadi aku beli untuk ayahmu. Aku akan berterima kasih atas nama ayahku. Sebelumnya aku tidak tahu bahwa Lan Mei baik untuk mata, tapi sekarang aku percaya. Kenapa? Sekarang kamu memakai biru, mataku terasa lebih nyaman. Hei, kamu menyebalkan. Ayo pergi. Aku membeli buku-buku itu untukmu. Fasihah? Bagus, aku bisa membacanya malam ini. Oh iya, aku harus mengembalikan iPad padamu. Kenapa kamu mengembalikan iPad padaku? Oh, kamu pikir aku membelikanmu buku supaya kamu mengembalikan iPad? Dengar kamu memutarbalikkan kata-kataku lagi. Saya suka membaca, aku tidak melihatmu tadi malam. Di malam hari aku sendirian di kamar dan bosan. Dia selalu sibuk. Di malam hari dia selalu membaca jurnal medis. Aku tidak ingin mengganggunya. Kalau kamu bosan, kenapa tidak datang ke tempatku besok malam? Apakah itu terlalu cepat? Kenapa begitu cemas? Ayahku cukup santai. Aku memang ingin bertemu dengannya. Tapi aku sedikit takut. Kamu takut apa? Aku takut dia tidak akan menyukaiku. Kenapa kamu berpikir begitu? Kualifikasimu sangat bagus, bagaimana kalau dia berpikir aku tidak sepadan? Bodoh, sekarang aku tidak punya pekerjaan maupun pengakuan. Aku membawa pulang gadis yang cantik dan manis, ayahku pasti sangat senang.
Aku tidak sebagus yang kamu gambarkan. Aku hanya seorang guru tari, selain menari aku tidak tahu banyak. Rumahku tidak di Shanghai. Kualifikasiku terlalu buruk. Terkadang ketika aku bersamamu, aku merasa buruk tentang diriku sendiri. Kalau kamu terus berbicara seperti ini, maka aku harus membawamu pulang untuk bertemu ayahku. Kenapa begitu? Biarkan ayahku melihat betapa baiknya dirimu. Apakah kamu pikir ayahmu akan benar-benar menyukaiku? Ya, dia akan menyukaimu apa adanya. Lalu bagaimana denganmu? Kamu tidak pernah memberitahuku kenapa kamu menyukaiku. Apakah rasa bersalah dan kasihan dalam dirimu yang membuatmu bersamaku? Kalau kamu begitu curiga padaku, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Oke. Bukan aku tidak percaya kamu benar-benar mencintaiku. Oke? Aku akan pergi. Ayahmu suka apa? Aku akan menyiapkan hadiah untuk bertemu dengannya. Tidak perlu, bawa saja dirimu sendiri. Bagaimana bisa begitu? Pertemuan pertama dengan seorang yang lebih tua, aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Apa yang akan kamu siapkan? Bawa beberapa bunga segar. Ayahku bukan orang yang cerewet. Jangan biarkan hal-hal cerewet itu mengubah dirimu yang polos. Aku yang menyetir. Ayah, Kamu memelihara anjing yang besar sekali. kamu takut anjing masih pantas disebut pria? Semuanya mulai hari ini. Aku adalah wakil manajer kafe ini, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Selamat datang untuk wakil manajer. Luo Yang, mulai hari ini. Selain melayani di kafe, kamu juga akan menjadi asistenku. Apapun yang aku minta kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Hei, pamanmu bilang aku bisa kerja di sini jadi mania, tapi bukan sebagai asisten pribadimu. Jadi bisnis ini sudah diserahkan padaku, jadi aku punya wewenang untuk memutuskan segalanya. Kalau kamu mau melakukannya, aku akan menambah gajimu. Kalau kamu tidak mau melakukannya, kamu bisa pergi kapan saja, tidak ada yang menahanmu. Pamanmu yang mempekerjakan aku, apa hubungannya? Tapi bisnis ini sekarang menjadi tanggung jawabku. Semua orang bisa memanggilku Michelle atau bos. Maaf, apa itu bos? Artinya pemilik. Kenapa kita tidak memanggilnya Zhan Laoban? Bahasa Cina untuk bos, kedengarannya Benar, bagus. kenapa tidak memanggilnya Zhan Laoban? Kedengarannya mengesankan dan bagus. Luo Yang, kamu sengaja melakukan ini. Aku tidak berani, ini saran Bibi Li. Untuk kafe dengan dekorasi setengah hati ini bisa bertahan lama. Itu bisa dianggap sesuatu yang luar biasa. Ingin melakukan beberapa perubahan. Untuk berubah. Tunggu sebentar. Aku pikir apa yang dilakukan kakak tahu sudah bagus. Kamu hanya seorang perwakilan, kenapa kamu ikut campur? Ini bukan disebut ikut campur tapi inovatif. Silakan masuk, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Aku tidak mengerti kenapa harus diubah menjadi tempat bermain anjing? Karena manusia dan anjing berjalan beriringan. Jadi maksudmu anjing ini bisa datang ke kafe dan minum kopi bersama kita? Benar? Bagaimana bisa? Itu akan menakuti pelanggan. Akan ada kencing dan kotoran di mana-mana, sangat kotor. Kalau kamu ingin melakukan semua perubahan ini, sudahkah kamu diskusikan dengan pamanmu? Apakah dia setuju? Pamanku menyerahkan kafe ini padaku, itu artinya dia percaya padaku. Pada waktu ini, tahun apa tujuan utama bisnis ini? Ini proposal kreatif. Usaha baru apa? Sudahkah kamu mempertimbangkan perasaan chef dan Bibi Li? Tapi aku tidak takut. Pikirkan bagaimana jika seorang pelanggan membawa anjing dan ingin minum di kafe, tapi karena mereka membawa hewan, mereka tidak diizinkan masuk. Itu sangat menyedihkan dan tidak adil. Manusia dan hewan bisa hidup berdampingan dengan bahagia. Kamu punya poin, aku suka anjing. Rumahku punya anjing, aku tidak berani membawanya. Mendukung usaha baru ini. Bagus. Chef, bagaimana menurutmu? Selama mereka tidak membuat kekacauan di dapurku. Bibi Li? Awalnya aku sedikit khawatir mereka akan kencing dan buang kotoran di mana-mana. Tapi mendengarkan Bos Hang, pikiranku terbuka dan merasa bahwa menyambut hewan
Tidak buruk, pemilik anjing juga tidak miskin. Kita bisa menghasilkan uang yang cukup dari mereka. Kalian. Bagaimana dengan kalian berdua? Kami juga setuju. Bagus sekali. Luo yang itu 6 lawan 1 kamu kalah. Apakah kamu tahu kamu sedang menyalahgunakan wewenangmu sekarang? Kamu sedang Saya bos menindasku. di sini, apa yang saya katakan berlaku. Jika kamu tidak suka kamu bisa pergi. Saya sudah menyewa dekorator interior dan pembangun. Akan ada renovasi selama beberapa hari dan kita bisa buka lagi minggu depan. Bertengkar? Kamu. Biar saya katakan siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Mari kita tunggu sampai pamanmu kembali. Iyo. Hei, bisakah kamu ambil ini untuk saya coba? Oh, ini terbatas, baru tiba di toko kami hari ini, kami hanya punya 1. Saya tahu. Tidak bisakah saya mencobanya? Berapa harganya? 50.000. Jika kamu punya kartu premium, kamu bisa dapat diskon 5%. Oke, bisakah kamu simpan ini untuk saya? Apakah kamu VIP? Jika kamu bukan VIP, kami tidak bisa melakukan itu untukmu. Kurang ajar. Halo? Bing Bing. Xiaon, setelah kamu pulang kerja datanglah ke department store. Yuan Hao akan membawa saya ke rumahnya besok. Saya sedang memilih hadiah untuk ayahnya. Kamu kenal mereka baik, bisakah kamu datang dan membantu saya memilih? Suruh Yuan Hao membantu kamu dalam hal ini. Yuan Hao bilang bawa bunga saja. Baiklah, setelah selesai datanglah ke sini. Dan setelah itu mari kita makan. Bukan soal makan atau tidak. Setelah saya pulang kerja saya ada urusan lain, suruh Yuan Hao menemani kamu, oke? Apa yang lebih penting dari temanmu? Pertemuan pertama, jika saya memilih hadiah yang salah itu akan memalukan. Saya akan menunggumu, oke? Sampai jumpa nanti. Lantai 1 semua kosmetik itu tidak cocok untuk orang tua kan? Fashion Hei Xiaon Mikibana. Bagaimana tas pink itu? Jika saya memakainya apakah terlihat bagus? Jika saya memakainya apakah terlihat bagus? Bukankah kita datang untuk membeli barang untuk orang tua? Jangan ganti topi. Oh, di mana liftnya? Ayo kita naik ke lantai atas. Xiaon. Apakah Yuan Hao anak yang sangat rendah hati? Kamu dokter, ayahnya kamu pasti tahu. Di mana mereka tinggal? Bagaimana rumahnya? Mereka tinggal di Nienwu Osinchun dan itu tempat tinggal yang cukup layak. Fashion Mikibana furnitur. Bagaimana dengan furniturnya? Ruang tamu dan kamar Pak Yuan kebanyakan dihias dengan kayu merah. Mikibana, bagaimana dengan Yuan Hao? Aku nggak tahu, aku belum pernah lihat kamarnya. Mikibana, berapa kali kamu udah ke rumah mereka? Mikibana, aku udah ke rumah mereka sekali. Mata Pak Yuan nggak enak jadi aku ke sana buat ngecek matanya. Fashion Ika, karena kamu udah ke rumah mereka. Fashion, berarti hubungan kalian cukup dekat dong? Apa sih? Oh, aku cuma iri aja sama kamu. Kamu dokter yang perhatian banget. Kamu kebanyakan mikir deh. Aku cuma pengen ngerti situasi mereka. Biar aku bisa cari kado yang cocok kan?
Oke, udah kepikiran belum? Aku harus beli apa? Pak Yuan udah tua, kenapa kita nggak cari sesuatu di toko obat herbal aja? Cari aja, mungkin ada ikat pinggang atau shawl yang cocok. Gimana menurutmu? Oke. Yang ini? Atau aku nggak bakal bisa milih apa-apa meski sehari di sini. Nggak usah khawatir. Tolong pegangin ini. Ada apa? Ambil HP-ku? Bing ini Direktur Luo, gimana kabarnya? Aku udah transfer 50.000 ke kartu kamu, udah diterima belum? Apa sih, Bing? Ah. Ini Luo dong. Dia ngembaliin uang yang dia pinjam dariku. Dia pinjam uang darimu? Dia butuh uang itu dengan mendesak waktu itu. Jadi dia ambil 50.000 dariku. Dia kan kaya, kenapa dia pinjam uang darimu? Pas kalian putus kamu nggak minta uangnya kembali? Waktu itu aku pikir dia orang yang baik. Aku nggak minta uangnya kembali. Lihat dia ngembaliin uangnya sekarang, jadi dia cukup bisa dipercaya. Ayo kita ke toko tas yang tadi aku suka buat belanja. 20 Hivi Gear, ayo. Kamu baru aja dapat kerjaan udah mau belanja tas 50.000, nggak terlalu boros ya? Nggak boros. Seorang wanita nggak bisa nggak beli tas. Dan terus ngejar tas berikutnya. Kamu kesel sama sales assistant tapi kamu pakai uang sendiri buat menghukum dia. Jujur aja, beneran kamu udah putus sama Luo dong? Beneran kamu pinjem uangnya? Aku beneran udah putus sama Luo dong, ini beneran. Aku cuma mau ngasih tahu sekarang kamu sama Yuan Hao dan kamu ngelihat dia sebagai calon suami. Jangan terlibat lagi sama mantan pacar kamu cuma karena 50.000 dolar itu. Ini serius, kalau Yuan Hao tahu dia pasti bakal sangat kesal. Sini kalau kamu nggak percaya sama aku. Telepon Luo dong dan tanya dia apakah dia mau ngembaliin uangnya ke aku. Kamu tahu aku nggak bakal nelpon dia. Lagi pula ini masalah kamu sendiri, jadi kamu yang urus. Aku tahu, oke? Uang ya uang, orang ya orang, aku sangat paham soal ini. Luo dong itu masa lalu. Sekarang aku pacarnya Yuan Hao dan aku sangat mencintainya. Aku nggak bakal melakukan hal yang bikin dia kecewa. Ayo. Mari kita pergi. Aduh, parade mode nih. Nggak percaya deh kamu punya begitu banyak rok. Nggak, aku beli ini baru-baru ini online. Lihat yang ini gimana? Aku penasaran kenapa belakangan ini banyak banget paket yang datang. Emang bisa beli rok kualitas bagus kayak gini dari internet? Biar aku kasih tahu, butuh skill buat belanja di internet. Ayo aku tunjukin. Lihat website ini. Aku kasih tahu deh, fitur utama website ini adalah dan semuanya barang asli ori. Harganya sangat masuk akal, diskon sampai 90%. Lihat. Baju, tas, sepatu, semuanya ada. Aku paling suka halaman coming soon ini. Sini lihat. Besok jam 10 ada barang baru yang keluar. Coba lihat, ada yang kamu suka? Aku nggak terlalu peduli sama hal-hal kayak gini, kayak kamu aja yang lihat, oke? Aku lagi pusing sekarang, besok mau ketemu bapaknya Yuan Hao. Besok pertama kalinya aku ketemu bapaknya, aku harus kasih kesan terbaik ke dia. Jadi aku sangat gugup sampai nggak tahu mau pakai apa, tolong pilihkan ya. Menurut aku kamu harus pakai yang putih ini. Kelihatannya simple tapi elegan. Hei, bener juga. Pakai yang ini. Hei, biar aku tunjukin. Aku punya tas Fendi di sini, gimana menurutmu? Semua orang tua pasti suka tampilan tas ini. Ya ampun. Ini acara fashion show apa gimana?
Kok kamu punya begitu banyak tas merek terkenal? Ini semua yang dulu dibeliin sama Laudong buat aku. Sekarang aku udah lebih baik, nggak bakal buang-buang uang. Kamu punya begitu banyak tas merek terkenal, kenapa kamu masih buang-buang uang buat beli yang ini hari ini? Masih bilang nggak buang-buang uang? Aku terlalu gegabah. Sebelum beli tasnya harusnya aku cek dulu website ini. Gimana kalau tas ini ada di website ini, aku bisa hemat uang buat beli lebih banyak baju. Ini semua kesalahan salesperson, dia membuatku kesal. Apa yang salah denganku juga karena ribut dengannya. Setelah membelinya aku menyesal. Ambil waktumu untuk menyesali pembelian ini. Lain kali kalau tidak punya uang minta ke kakakmu. Jangan pergi. Aku suka. Kenapa kamu parkir mobilmu di sini? Seseorang bisa jatuh. Apa aku membuatmu takut? Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah babi membawa pulang istri? Sini duduk. Siapa babinya? Ini rumah tua jadi tangganya agak tidak stabil. Wow. Ini rumah yang menarik. Kalau menarik datang lebih sering. Ayah Bingbing sudah datang. Kamu datang. Paman senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Apa yang kamu katakan, anggap saja ini rumahmu lain kali. Ya baik, sini duduk-duduk. Oh iya, ini hadiah yang kubeli untukmu. Kamu seharusnya datang saja tanpa membawa apa-apa. Tidak apa, ini hanya sedikit untuk menunjukkan ketulusanku. Di dalam ini ada syal dan sabuk kulit. Oh iya, aku dengar kamu suka minum susu, jadi aku khusus membelikanmu susu skim alami ini, rasanya enak sekali. Dia bersikeras agar aku membelikannya untukmu dari supermarket karena segar. Lihat betapa perhatiannya Bingbing. Paman suka minum susu, itu bagus, ada nutrisi dan kalsium yang baik. Setelah habis aku akan belikan lagi. Terima kasih. Cepat duduk. Aku juga punya hadiah kecil untukmu. Paman tidak usah. Kurasa ayahku sangat menyukaimu. Benarkah? Lihat itu, meja penuh makanan. Ayahku menyiapkan begitu banyak masakan, dia biasanya bahkan tidak pernah ke dapur. Selama ayahmu menyukaiku, hatiku tenang. Kalau begitu aku menyukaimu, kenapa kamu tidak tenang? Rumah ini sangat cantik. Jangan bergerak ya. Berputar. Biar aku lihat. Oh, kamu memotretku dengan sangat cantik. Siapapun yang berdiri di sana akan terlihat sangat cantik. Menyebalkan. Bingbing. Lihat ini, apa itu? Saya menyimpannya selama lebih dari 10 tahun. Jangan anggap remeh ini. Sekarang mungkin sudah menjadi barang antik. Mempunyai nilai. Paman, ini hadiah yang terlalu berharga. Jangan sungkan, anggap saja ini hadiah perkenalan dari paman untukmu ya. Ini ketulusan ayahku, terima saja. Terimalah. Terima kasih paman, saya akan menerimanya. Saya akan menjaganya dengan baik. Saya ingin mewariskannya ke generasi berikutnya. Gadis ini dia pintar. Lihat. Sudah kubilang ayahku menyukaimu. Yuan Hao ajak Bingbing melihat barang-barang spesialmu. Setelah aku selesai, aku akan memasak untuk kalian. Paman, saya akan membantu Anda. Saya tidak pandai memasak, tapi saya bisa membantu di dapur. Beritahu saja apa yang perlu saya lakukan.
Tidak apa-apa. Saya bisa mengatasinya sendiri. Oke, kamu tidak cocok untuk bekerja. Aku akan membawamu ke duniamu yang kecil. Bekerja keras ayah. Bekerja keras paman. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyembunyikan kuncinya? Ya ampun. Kamu seorang kolektor? Apakah semua barang ini berharga? Materialis. Barang-barang ini tidak bisa diukur dengan uang. Ini adalah barang-barang yang saya kumpulkan selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak materialis. Saya iri mereka bisa dikumpulkan olehmu, pasti mereka sangat bahagia. Bisakah saya menjadi salah satu koleksimu? Seperti mereka. Kamu bisa menaruhku di sini. Bagaimana kalau di sini? Oke, aku perlu mengawetkanmu. Ya, kamu perlu mengawetkan kita bersama. Bukankah ini bintang keberuntungan yang kuberikan padamu? Ini dibuat olehmu untukku jadi. Aku harus menaruhnya di tempat yang paling penting. Xiaon JTN. Jie adalah istilah sayang yang digunakan oleh laki-laki kepada perempuan yang lebih tua. Baunya enak sekali. Cobalah. Hei Xiao Hua. Aku membawakanmu beberapa buku. Buku-buku ini tidak sulit untuk dipelajari. Pelajari mereka ketika kamu punya waktu. Terima kasih sudah membawa buku-bukunya. Aku merasa sangat tidak enak. Hei, jangan sebut-sebut itu. Terakhir kali kamu meminta alamatku pada Mr. Yuan untuk mencariku. Aku sudah menganggapmu sebagai kakak besar. Aku pikir kamu adalah gadis yang cerdas. Dan bukan bekerja di sini, daripada belajar. Aku benar-benar baik-baik saja bekerja di sini. Jangan marah ketika aku mengatakan ini. Sebenarnya aku sudah selesai membaca buku yang kamu berikan padaku terakhir kali. Setelah bekerja aku merasa lelah dan hanya ingin tidur. Itu tidak baik. Tahukah kamu para perawat di rumah sakit mereka belajar selama waktu istirahat? Aku melakukan penyelidikan dan menemukan sekolah keperawatan di dekat sini. Bagaimana jika aku bicara pada bosmu untuk memberimu waktu untuk pergi ke sekolah? Kamu harus berusaha belajar dengan giat. Kamu harus belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan budayamu. Benar? Biarkan aku bicara dengan bosku. Terima kasih Kakak Xiaon. Tidak perlu berterima kasih. Kamu sangat baik padaku. Biarkan aku mencicipi mie MU. Paman, aku angkat gelasku untukmu. Aku sangat senang bertemu denganmu hari ini. Aku berharap kamu sehat dan selalu muda. Terima kasih, aku juga angkat gelasku untukmu. Sudah lama sejak kita terakhir minum bersama. Bodoh. Melihat kalian bersama dan bahagia, aku merasa. Bersulang. Sejujurnya aku sedikit gugup sebelum datang ke sini. Khawatir kamu tidak akan menyukaiku. Mengapa aku tidak akan menyukaimu? Yuan Hao selalu mengatakan hal-hal baik tentangmu. Bagaimana aku tidak percaya pada kata-kata anakku? Paman, jangan khawatir. Yuan Hao dan aku akan baik-baik saja bersama. Kami berdua akan menghormatimu. Oke, anak-anak yang baik. Aku akan minum satu gelas lagi. Jangan minum terlalu banyak. Silakan minum, Paman. Jangan menunggu cepat makan. Oke, mari kita makan. Sangat enak. Sejujurnya rasanya tidak buruk. Selama aku bahagia, apapun masakan yang aku buat pasti enak. Bing Bing. Aku dengar orang tuamu tidak di Shanghai. Ya, mereka ada di Zhangxin. Ibu saya adalah orang asing terakhir saat itu dan ayah saya adalah orang lokal.
Kemudian ibu saya menikah dengan ayah saya dan tinggal di sana. Saya juga lahir di Zhangxin. Tapi saat saya berusia sekitar 5 tahun orang tua saya menjadi sangat sibuk. Saya juga dengar Yuan Hao menyebutkan bahwa kamu tinggal bersama seseorang. Kamu sebenarnya mengenalnya. Dia adalah dokter yang merawat matamu Mao Xiaon. Kenapa kamu tidak memberitahu ayahmu? Oh, saya lupa kebetulan sekali. Mao Xiaon adalah tetangganya, mereka tumbuh bersama. Sungguh? Kebetulan yang luar biasa. Kamu adalah tetangga Xiaon dan sekarang tinggal bersama sebagai orang dewasa. Betapa takdirnya. Dokter Mao benar-benar orang baik. Setiap kali saya mengunjunginya, dia sangat merawat saya. Saya juga tidak menganggapnya sebagai orang asing. Lain kali bawa dia bersamamu saat kamu datang ke sini. Baiklah. Paman Xiaon adalah sahabat terbaik saya. Lain kali mari kita ajak Xiaon bersama kita. Oke. Lain kali kamu bawa dia, saya yang masak. Kamu masak? Siapa yang berani makan? Biar saya yang masak saja. Saya perlu belajar cara masak yang benar dari paman. Kamu mau belajar dari saya? Bukan ide yang bagus. Jika kamu ingin belajar cara membuat kipao, maka saya bisa mengajarkanmu. Ini pertama kalinya saya mendengarnya mengatakan itu. Paman, bisakah kamu mengajari saya cara menjahit gaya pria dulu? Kenapa? Karena saya ingin menjahit pakaian untuk Yuan Hao dan kamu. Apakah saya perlu mencari orang lain di masa depan? Ketika kita punya anak, saya harus menjahit pakaian mereka sendiri. Menurut suami dan mendidik anak adalah moto hidupnya. Apakah kamu puas sekarang? Bayarkan saya, minum satu gelas lagi. Kamu masih minum? 1 gelas lagi.